Shalom dan salam sehat. Mari kita persiapkan hati, jiwa, pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu, atas kasih setia-Mu, dan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nats renungan kita hari ini Selasa 9 November 2021 tertulis di dalam buku Ratapan 3 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita hari ini adalah tetaplah menantikan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, akhir-akhir ini hampir seluruh umat manusia di planet bumi ini dalam kondisi menanti dan menanti. Apa yang dinantikan? Jawabnya adalah kapan, dan kapankah berakhir pandemi COVID-19 ini? Ada yang menanti dengan penasaran atau ingin tahu virus apakah ini? Ada juga yang biasa-biasa saja. Dan tidak sedikit juga di antara kita sangat dan sangat ketakutan karena dampak daripada virus ini sangat berbahaya. Menanti di sini tidak ada harapan akan berakhir menurut analisa manusia. Renungan hari ini adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia sebagai ungkapan kepedihan hatinya yang mendalam atas kehancuran Yerusalem, tembok-tembok kota yang runtuh, dan pembuangan orang-orang ke Babel. Sambil duduk, ia menangis dan meratapi Yerusalem. Betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai laksana seorang janda layak, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Ratapan 1, 1, 3, dan 4. Namun, meskipun dimulai dengan ratapan, di balik itu ada pengharapan untuk dipulihkan. Ada janji pemulihan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Janji pemulihan disediakan bagi orang-orang yang senantiasa bertekun menanti-nantikan Tuhan. Apa arti menantikan dengan diam pertolongan Tuhan? Jawabnya adalah menantikan dengan diam pertolongan Tuhan, menaruh harap dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, serta memandang Dialah sebagai satu-satunya sumber pertolongan, bukan yang lain. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40, 29 dan 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan baru dan memiliki keyakinan dan kepercayaan yang melewati rintangan, tantangan, hambatan, dan ancaman untuk mengatasi masalah dan kesanggupan untuk terus berjalan maju melewati badai. Apa alasan kita berharap kepada Tuhan dan menantikannya? Jawabnya adalah karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, benar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tuhan juga telah berjanji bahwa Ia sekali-sekali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5b. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 6. Karena Tuhan adalah bagianku. Ratapan 3 ayat 24. Setiap orang percaya telah dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda milik Kristus, yang berarti Tuhan adalah jaminan kita. Renungan. Suka duka yang kita hadapi, kita maknai, Tuhan mengetahuinya, dan di balik itu semua indah pada waktunya. Marilah kita tetap menanti-nantikan Tuhan dengan diam pertolongannya, karena kita adalah milik-Nya, Yesus Kristus, sebagai jaminan dan jawaban atas segala pergumulan kita. Amin. Kita berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu, ya Tuhan, yang sangat luar biasa, yang menegaskan agar kami dalam hidup ini menanti dengan diam akan pertolongan-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami, agar firman-Mu ini dapat kami pahami dan dapat kami aplikasikan dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.